Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Vera Amanda dengan NIM 2248201160 dari Farmasi 6D. Di sini saya akan menjelaskan materi teknologi bahan alam tentang ekstraksi minyak asili, fraksinasi dan isolasi, dan permurnian. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ekstraksi minyak asili. Minyak asili adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak ini disebut juga minyak menguap, minyak eteris, dan minyak esensial, karena pada suhu kamar mudah menguap. Ciri utamanya yaitu senyawa yang berwujud cairan liquid pada suhu ruangan, mudah menguap atau terbang, menghasilkan aroma tertentu. Kandungan minyak asiri pada suatu bahan tanaman terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak asiri. Beberapa di antaranya sangat thermolabile atau tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi. Selanjutnya ada metode minyak asiri, yaitu destilasi. Tahapannya persiapan, pemanasan, pemisahan. Kelemahannya senyawa rusak karena menggunakan panas. Kelebihannya teknologi sederhana, waktu cepat, pemisahannya mudah. Yang kedua ada press. Tahapannya persiapan, pengepresan, pemisahan. Kelemahannya waktu lebih lama, pemisahan lebih sulit. Kelebihannya teknologi sederhana, senyawa tidak mudah rusak karena panas. Selanjutnya ada pelarut organik. Tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya pemisahan lebih sulit, teknologi mahal. Kelebihannya waktu cepat, senyawa tidak rusak karena panas. Selanjutnya ada envelurasi. Tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya pemisahan lebih sulit, waktunya lama. Kelebihannya teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Selanjutnya ada meserasi lemak panas. Tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya pemisahan lebih sulit, waktunya lama, senyawa rusak karena panas. Kelebihannya teknologi sederhana. Materi yang kedua ada fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi berasal dari kata fraction atau bagian. Secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilih suatu kumpulan menjadi beberapa bagian, fraction atau part, atau dapat dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Tujuan fraksinasi yaitu mendapatkan fraksi tertentu dari suatu ekstrak, melakukan isolasi atau pemisahan serta senyawa metabolit sekunder tunggal. Selanjutnya ada kromatografi. Kromatografi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada kromatografi kertas, yang kedua ada kromatografi kolom, yang ketiga vacuum liquid, yang keempat Say exclusion, yang kelima solid. Selanjutnya ada ekstraksi cair-cair. Yang pertama peningkatan polaritas, yang kedua ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan. Yang ketiga dapat diprediksi senyawa terlarut. Nonpolar, contohnya lemak, lilin, terpen, dan steroid. Semipolar contohnya kumarin, fenolik, tak terglioksida, atau flavonoid, alkaloid. Contohnya yang selanjutnya ada polar, contohnya flavonoid, glikosida, alkaloid, quaterner. Selanjutnya ada kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis yaitu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kopolar antara sampel dengan pelarut yang digunakan dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca, logam, dan lain-lain. Contohnya fase diam, zat padat. Yang kedua fase gerak, cairan. Kita masuk ke materi yang ketiga, permurnian. Untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Prinsipnya pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur. Tujuannya untuk mendapatkan suatu zat murni dari satu campuran. Tingkat kemurniannya 95-100%. Selanjutnya ada pembagian pemurnian. Yang pertama ada rekristalisasi, yaitu proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan ke pelarut. Selanjutnya ada dekantasi. Dekantasi yaitu proses pemisahan campuran sedimentasi dan penuangan langsung atau pemindahan pada wadah lain. Selanjutnya ada sublimasi. Sublimasi yaitu proses senyawa mengalami konversi dari suatu padat menjadi gas tanpa melalui fase cair, dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sistem vakum pada tekanan yang rendah
Padatan akan membentuk gas dan terkondensasi menjadi senyawa murni. Temperatur dan pelarut yang digunakan. Sublimasi dapat terjadi jika terdapat zat padat dengan tekanan uap relatif tinggi pada suhu di bawah titik lelehnya. Selanjutnya ada kompetisi bahan alam. Kompetisi diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Selama ribuan tahun, perhitungan dan komputasi umumnya dilakukan menggunakan pena dan kertas, kapur dan batu tulis secara mental dengan suatu tabel. Namun sekarang kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.